Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Buat kamu yang sekarang umur 22-30 tahun, pernah dengar nggak sih ungkapan kalau generasi milenial itu punya tantangan ekonomi yang berat banget? Bahkan Bu Sri Mulyani pernah bilang kalau generasi milenial bakalan makin susah buat bisa beli rumah. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Buat kamu yang nonton video ini dan sama-sama generasi milenial, mungkin kepikiran juga nih sama ungkapan dari Bu Sri Mulyani tadi. Kita bisa lihat kalau harga rumah terus naik dan makin gak terjangkau. Di sisi lain selalu aja ada tekanan dari keluarga dan kerabat buat bisa cepat-cepat punya rumah. Pertanyaannya sekarang, kita harus gimana? Kalau emang harga rumah udah mahal banget, terus gimana caranya dong kita bisa beli rumah? Atau pertanyaan yang lebih mendasar lagi, emangnya harus banget ya punya rumah? Kalau ngontrak rumah kan jauh lebih terjangkau. Nah, di video kali ini Ngomong mau bahas tentang hal ini. Mulai dari kenapa sih milenial susah buat punya rumah sampai solusinya. Aku juga bakal bahas tentang apa sebetulnya kita harus punya rumah. Yuk, kita langsung mulai aja pembahasannya dari poin pertama. Kenapa sih milenial itu susah punya rumah? Kalau ditanya kenapa milenial susah punya rumah, mungkin kita langsung kepikiran kalau jawabannya iya, karena sekarang harga rumah tuh udah mahal banget. Atau kenaikan harga rumah itu nggak sebanding nih sama kenaikan pendapatan. Tapi apa betul kayak gitu? Nah, aku sendiri penasaran dan nyoba mau bandingin data harga rumah 20 tahun lalu. Yaitu di tahun 2002 dan aku bandingin nih sama data tahun 2022. Berhubung tiap daerah itu harga tanah dan rumahnya beda-beda, jadi buat bisa bandingin secara fair, aku bakal cek indikator yang mewakili pertumbuhan harga properti secara luas, yaitu indeks harga properti residensial. Indeksnya itu merupakan indikator nih yang mewakili pergerakan harga properti secara keseluruhan. Percis KIHSG aja atau indeks harga saham gabungan yang mewakili pergerakan harga saham-saham di bursa secara keseluruhan. Nah, indeks harga properti residensial di Jabodetabek Banten yang dimulai di tahun 2022 ada di angka 100. Di kuartal 3 2022 ini angkanya 309,11 buat rumah kecil. Sementara indeks rata-ratanya ada di angka 234,21. Artinya apa? Selama 20 tahun, ada kenaikan sebesar 134,21% berdasarkan indeks harga properti residensial. Sekarang, gimana dengan tingkat pendapatan masyarakatnya? Kita bisa bandingin aja sama tingkat upah minimum di Jakarta. Upah minimum di Jakarta tahun 2022 itu ada di 591 ribuan. Sementara di tahun 2022 sebesar 4,4 jutaan per bulan. Artinya upah minimum di Jakarta naik sebesar 653%. Dari tabel ini kita bisa lihat gitu ya, kalau pertumbuhan upah minimum lebih tinggi daripada indeks harga rumah. Berarti harusnya harga properti tetap terjangkau dong. Tapi kok rasa-rasanya harga properti makin lama makin gak terjangkau ya? Apa datanya keliru? Oke, kita coba pakai pendekatan yang lain. Aku sempat cek iklan properti jadul ini. Kita ambil contoh harga rumah di daerah Bintaro tahun 1984. Buat luas tanah 120 meter dan luas bangunan 89 meter, harganya tuh 26 jutaan. Di tahun yang sama, UMR nasional di tahun 1980-an tuh ada di angka Rp600 per hari, atau Rp15.000 buat 25 hari kerja. 20 tahun kemudian, di tahun 2022, harga rumah di kawasan Bintaro berapa sih? Oke, aku coba cari kondisi rumah yang semirip mungkin. Buat luas tanah 105 meter dan luas bangunan 110 meter, harganya tuh Rp2,1 miliar. Dan UMP DKI Jakarta tahun ini ada di angka 4,4 jutaan per bulan. Sekarang kalau kita bandingin data keduanya, kira-kira kayak gini. Lagi-lagi ternyata kenaikan upah minimum tuh lebih tinggi nih daripada kenaikan harga rumah. Bahkan kalau kita bandingin harga rumahnya terus dibagi sama upah per bulan, bisa dibilang tahun 80-an dulu orang yang bergaji UMR tuh lebih susah lagi buat punya rumah daripada mereka yang digaji UMR di tahun 2022. Nah loh, berarti harusnya sekarang kita bisa lebih gampang dong buat punya rumah. Tapi kok kayaknya berat banget ya? Jangan-jangan mahalnya harga rumah itu bukan satu-satunya faktor sulitnya milenial buat punya rumah? Oke, kenaikan harga rumah tentu jadi salah satu faktor kenapa sih makin lama harga rumah makin gak terjangkau.
Tapi faktornya itu bukan cuma itu doang. Ada faktor lain yang menurutku sangat berkontribusi nih dalam membuat banyak masyarakat makin susah buat punya rumah. Faktor pertama adalah kenaikan harga rumah yang timpang di lokasi strategis. Tadi kan kita udah bahas nih tentang indeks harga properti residensial. Sama kayak indeks saham IHSG, dalam 20 tahun terakhir tuh IHSG udah tumbuh sebesar 1.500%. Tapi di balik pertumbuhan IHSG tersebut, ada saham yang kenaikan harganya sampai puluhan ribu persen. Ada yang cuma naik dikit, ada yang stagnan di situ-situ aja, atau bahkan ngalamin penurunan. Jadi walaupun IHSG naik 1.500% selama 20 tahun, ya bukan berarti sebagian besar saham naiknya sekitar 1.500% juga. Nah, indeks harga properti juga sama nih. Walaupun kenaikan indeks rumah tuh kesannya kecil banget ya, tapi faktanya kenaikan harga rumah yang lokasinya padat penduduk, dekat fasilitas umum, dekat sama akses jalan besar itu jauh melebihi indeks properti. Di sisi lain, ada banyak banget wilayah yang harga rumahnya tuh di situ-situ doang. Misalnya karena lokasinya jauh dari pusat kota dan wilayahnya nggak berkembang. Jadi sebenarnya rumah yang dekat sama pusat ekonomi dan fasilitas inilah ya emang susah banget dijangkau sama sebagian besar orang. Karena memang kenaikan harganya jauh melebihi kenaikan indeks properti dan juga jauh melebihi kenaikan upah di wilayah tersebut. Kamu bisa coba cek deh di sini. Gimana signifikannya perbedaan zona nilai tanah di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, atau bahkan Jawa dan Kalimantan. Kita lanjut bahas ke faktor yang kedua, yaitu perbedaan gaya hidup di era modern. Kamu mungkin sadar juga ya, kalau ada banyak banget perubahan gaya hidup dari 20 tahun lalu sama gaya hidup di tahun 2022 sekarang. Dulu kebutuhan primer orang itu relatif sederhana gitu. Makin kesini kebutuhan primernya makin banyak dan juga bervariasi. Dari sisi aktivitas sehari-hari, orang dulu tuh cenderung diem di satu tempat aja, kerja di tempat yang sama selama belasan atau puluhan tahun, terus nikah deh sama tetangga dan berkeluarga di tempat yang sama. Sekarang di era globalisasi, orang itu jauh lebih sering ngelakuin mobilitas, jauh lebih sering berpindah tempat, juga pindah-pindah kerja. Banyak hal yang mungkin gak dibutuhin atau bahkan gak terpikirkan beberapa puluh tahun lalu, sekarang hal tersebut jadi kebutuhan primer buat nunjang kehidupan sehari-hari. Mulai dari kuota internet, smartphone, laptop, skincare, hiburan, kopi, sampai berbagai alat penunjang produktivitas lain. Dan perlu diakui juga nih, kalau semakin banyaknya kebutuhan manusia di era modern ini tuh turut berkontribusi dalam nurunin kemampuan kita buat beli rumah. Jadi walaupun kenaikan upahnya lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah, bisa jadi harga rumah itu tetap nggak bisa terjangkau karena kita emang punya lebih banyak kebutuhan primer yang harus dipenuhin. Dari dua faktor ini, sebenarnya bisa dibilang kalau ketidakmampuan itu bisa jadi dipengaruhi sama perbedaan zaman, kebutuhan sosial, dan juga kenaikan harga properti di wilayah-wilayah strategis yang memang ketersediaannya makin langka dan juga terbatas. Pertanyaannya sekarang, kita harus gimana? Oke, kita sama-sama tahu kalau harga rumah di daerah strategis makin gak terjangkau. Kita juga tahu kalau emang gaya hidup di era ini udah beda banget sama beberapa puluh tahun lalu. Jadi salah satu hal yang bisa kita kontrol adalah evaluasi lagi. Apakah keputusan buat beli rumah adalah keputusan yang tepat buat kita? Coba deh, sebelum berencana buat beli rumah, renungin dulu beberapa hal ini. Yang pertama, apa kamu emang perlu banget beli rumah buat nunjang kehidupan kamu di kondisi keuangan kamu saat ini? Atau kamu cuma ngerasa perlu beli rumah karena desakan orang sekitar yang bilang kalau cepat-cepat beli rumah itu adalah sebuah keharusan karena harga rumah makin mahal? Yang kedua, apa kamu yakin dan udah bertekad buat netep di lokasi yang sama dalam jangka panjang? Katakanlah puluhan tahun ke depan. Atau masih ada potensi buat pindah-pindah lokasi buat ngejar karir atau ngelanjutin studi ke luar negeri? Nah, jangan sampai nih, keputusan beli rumah tuh malah bikin keuangan dan karir kamu jadi tersandra. Ujung-ujungnya kamu jadi ngerasa terjebak di satu lokasi dan susah gitu buat pindah-pindah ke lokasi yang lain. Tapi kalau emang kamu udah yakin dan punya keputusan yang bulat, kalau kamu emang pengen settle di satu lokasi dalam jangka panjang, nah saat itulah kamu tuh bisa benar-benar yakin buat mutusin beli rumah di lokasi tersebut. Wah, tapi kalau gitu berarti sebetulnya kita nggak perlu buru-buru dong buat beli rumah. Yap, menurutku emang keputusan beli rumah itu jangan dilakuin terburu-buru, apalagi karena desakan dari lingkungan. Soalnya disadarin atau enggak nih,
Sebenarnya kondisi kehidupan sosial kita itu udah jauh beda banget sama era ayah ibu kita dulu. Di zaman orang tua dulu, kebanyakan orang berkarir cuma di 1 atau 2 perusahaan doang sepanjang hidupnya. Kerja di kantor yang sama selama puluhan tahun sampai pensiun itu adalah hal yang wajar. Perusahaan zaman dulu juga umumnya bisa beroperasi dengan stabil ya di jangka waktu yang cukup lama. Bisa sampai puluhan tahun. Sementara sekarang dengan perkembangan teknologi dan persaingan produk yang terus berubah-ubah dan perlu adaptasi market yang tinggi, makin sedikit nih perusahaan yang bisa bertahan selama puluhan tahun. Hari ini jadi market leader, 5 tahun ke depan bisa jadi bisnisnya udah jatuh, entah karena persaingan atau karena kondisi market yang berubah total. Makanya perjalanan karir generasi milenial juga beda banget sama generasi X di zaman orang tua kita dulu. Generasi milenial cenderung pindah-pindah lokasi dan juga pekerjaan. Kadang itu tuh bukan soal pilihan doang, tapi emang iklim bisnis dan ekonominya tuh udah beda banget sama tahun 80-90-an. Di sisi lain, pilihan buat ngontrak rumah gak jarang jadi pilihan yang lebih menarik buat gaya hidup generasi milenial. Nah, tapi bukan berarti keputusan beli rumah itu salah dan gak perlu dilakuin. Buat kamu yang emang udah mantep sama pilihan hidup kamu yang pengen settle di satu lokasi, punya rumah itu sama sekali gak ada salahnya. Di beberapa video sebelumnya, aku juga udah pernah bahas tentang tips nabung buat bisa beli rumah. Dan juga cara beli rumah buat kamu yang berpenghasilan UMR. Buat kamu yang belum nonton, bisa langsung lanjut ke 2 video itu ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.